Oke, kita masuk episode 2, tapi teman-teman pasti tahu kita ngerekam di hari yang sama ya karena bajunya sama. Nah, hari ini kita ngebahas beberapa hal sih. Nah, yang pertama itu yang lagi rame. Lo suka nonton show-show yang ada di Indonesia nggak sih? Entah itu secara daring atau lo nonton di TV? Enggak sih, jarang sih sebetulnya. Cuma katanya sih lagi seru ya. Kayak podcast segala macam kan kayak berjamur banget nih, termasuk punya kita nih, kita mencoba merintis gitu ya. Itu ada yang lo tontonin nggak? Kayak podcast gitu? Podcast ada. Siapa yang lo tonton? Kalau tonton jarang ya. Cuma kita lagi. Gue suka dengerin podcast horor sih lebih tepatnya. Di mobil itu untuk khusus di mobil. Oh di mobil. Keren gue pas mau tidur anjir kayak. Enggak lah. Tapi di TikTok tuh banyak banget tuh cerita-cerita horor sebenarnya. Dan gue kalau malam-malam tuh suka denger. Kalau nggak bisa tidur tuh entah kenapa tuh masuk ke gue yang horor-horor kayak gitu kan. Saya kalau di TikTok kalau udah malam tuh yang itu tuh apa? Operasi Centengan gitu. Coba nggak pernah masuk ya? Oh yang kayak oddly satisfying gitu. Iya. Kalau gue yang oddly satisfying itu yang ini, yang lo tau gak sih kayak tangga turun ke bawah gitu, terus kayak ada botol terus dikelilingin ke bawah. Nah, gak tau gue seneng ngeliatinnya kayak gitu, pecah apa enggak. Nah, oke. Nah, tapi kalau sebenarnya sekarang kalau diperhatiin tuh banyak banget show gitu, ada show-show di Indonesia atau banyak banget acara-acara di Indonesia tuh yang sebenarnya tuh bisa dibilang oke, ini perkembangan nih dari yang sebelum-sebelumnya gitu, dan menurut gue jadi layak ditonton lah gitu, apalagi hal-hal yang berbau pendidikan. Kadang-kadang kan kadang-kadang kan acara tentang pendidikan tuh tidak menarik untuk semua orang ya. Tapi ada satu acara yang dibuat oleh Ruang Guru, walaupun gue tahu ini sebenarnya kegiatan marketingnya Ruang Guru gitu kan. Namanya adalah Clash of Champions. Lo udah dengar belum? Udah nonton? Nonton belum, tapi sering lewat di FYP lah. Oke, nah secara konsep jadi tuh kayak mahasiswa terpintar yang ada di Indonesia. Itu mahasiswa atau sekolah sih? Mahasiswa pintar yang ada di Indonesia itu dia dikumpulkan di satu tempat gitu kan. Terus mereka tanding tuh kayak tanding pintar-pintaran. Walaupun kayaknya lebih banyak tentang pengerjaannya tuh soal-soal yang sains ya gitu. Tapi intinya secara konsep tuh kayak gitu, dan itu macam-macam, nggak cuma yang terpintar di Indonesia dan kuliah di Indonesia, tapi ada juga yang kuliah di luar kayak gitu segala macam. Dan menurut gue itu suatu hal yang keren sih dibikin gitu, apalagi sekarang kan dengan banyak pemberitaan banyak banget pemengaruh atau influencers atau politisi yang mendorong bahwa kuliah itu nggak penting gitu kan. Maksudnya? Banyak coy, dan yang ngomong adalah orang-orang yang berkuliah juga. Karena pendidikan apa istilahnya, tersier Nah, ya. Di Mendikbud sendiri bilang yang penting itu sampai SMA gitu, bukannya bikin aksesibilitas menjadi lebih tinggi supaya orang kuliah gitu kan, tapi kayak gitu. Dan dia harusnya tersiernya mungkin tingkat pendidikan kali ya, bukan keperluan pendidikan, mungkin maksudnya itu seperti itu gitu. Mungkin ya, cuma harusnya kalau misalkan ini pandangan pribadi ya, mungkin kalau tersier itu mungkin harusnya agar targetnya KPI-nya lebih tinggi lagi ya, standar lebih bagus, mungkin harusnya tersier itu S2 ke atas. Master dan doktor, benar gitu segala. Itu gue sepakat. Nah, dan yang disayangkan juga kayak itu tadi yang gue bilang, banyak banget pemengaruh gitu atau influencer figur publik yang mendorong seakan-akan kayak kuliah tuh nggak penting. Padahal orangnya juga kuliah, anak-anaknya juga disekolahkan di sekolah internasional. Ngerti nggak sih, kayak bego banget gitu yang bikin tuh ya orang. Ngerti kan maksud gue kayak kecuali ini orang yang ngomong beneran gak kuliah, beneran gak sekolah, dan dia tiba-tiba bisa sukses, mungkin gue akan memahami kayak oke, itu secara kita bisa memvalidasi pengalamannya dia gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang tersebut enggak, kayak aneh men. Ya mungkin argumennya kelihatannya Steve Jobs. Ya tapi kan terus ada yang dan masalahnya ini tuh berpengaruh banget Nan. Kayak gue tuh ngelihat ada satu konten kreator, dia nggak naik kelas. Terus dia memutuskan untuk nggak mau melanjutkan sekolah karena ngerasa sekolah itu kayak not for him. Terus gue yang kayak, enggak men, lo nggak naik kelas tuh karena lo malas aja anjir, bukan lo ngerasa lo terjebak dalam matrix atau sebagainya kayak gitu. Tapi artinya omongan orang figur publik itu tuh
sangat cukup berbahaya lah. Cukup berbahaya gitu. Dan dengan adanya acara Clash of Champions ini menurut gue tuh jadi kayak suatu hal yang baik gitu loh untuk menunjukkan, seenggaknya untuk memotivasi orang-orang untuk tetap lanjut sekolah atau sampai kuliah, dan dampaknya tuh gede gitu karena gue ngelihat kayak bahkan sampai kayak orang-orang tua yang jago matematika yang segala macem tuh ikutan ngerjain soalnya di ruang tamu bareng anak-anaknya yang kayak gitu-gitu, dan itu menurut gue jadi dampak dengan gempuran hal negatif terhadap dunia akademis gitu, dengan ada acaranya kayak gitu tuh kayak bagus gitu loh. Pendidikan itu suatu hal yang formal, terus kayak apa ya, mungkin memang formal ya, cuma mungkin dengan adanya platform atau acara seperti itu mungkin bisa belajar dijadikan suatu hal yang seru mungkin. Nah, cuma pertanyaannya, menurut lo mentalitas masyarakat Indonesia udah siap belum sama acara-acara kayak gitu? Masalahnya acara itu kan entertainment ya. Maksudnya adalah entertainment. Jadi apakah masyarakat membutuhkan penghiburan seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang lain. Cuma siap atau enggak? Susah ya. Harus siap sih sebetulnya ya. Harus dipaksakan siap. Masa mau nonton sinetron terus? Nah, pada akhirnya, kenapa gue mempertanyakan itu gitu? Karena satu, dan ada beberapa faktor yang akhirnya jadi membuat gue jadi mempertanyakan apa ya acara tersebut. Enggak, jangan salah, gue mendukung banget kalian tuh suka sama acara tersebut gitu, karena itu mendorong teman-teman untuk ya mau belajar gitu. Tapi kadang-kadang fokusnya itu jadi berubah nih. Mungkin ya karena itu tadi ya, karena dianggapnya adalah hiburan gitu kan, entertainment. Jadi memang ada faktor-faktor lain yang membuat orang tuh jadi berpindah fokus dari kemampuan orang-orangnya dalam mengerjakan soal menjadi hal yang sifatnya itu jauh lebih pribadi, jadi privat gitu. Jadi para pemain-pemainnya ini gitu, para pemain-pemain di Clash of Champions ini dengan ramainya acara tersebut dan sukses acara tersebut ya tentu kan menjadi terkenal tiba-tiba. Ya nggak sih? Dan sekarang pada pengikut fansnya itu tuh jadi apa ya, lebih tertarik sama kepribadiannya mereka gitu, sama kehidupan kepribadinya mereka ketimbang values yang seharusnya mereka tuh suka dari awal gitu loh, ngerti gak sih? Dan ini tuh jadi kayak ya elah, ibaratnya gini loh, kayak acara tersebut gue anggap membantu untuk memotivasi orang untuk menjadi pintar. Sekarang fokusnya itu jadi berubah memotivasi orang untuk mempunyai pacar pintar. Narasinya tuh pasti kayak udah ganteng. Yes, betul. Yang cantik banget segala macam yang kayak gitu-gitu. Aduh, kayak ya sayang banget nih yang kayak gini-gini gitu loh. Value-nya nggak berubah mungkin ya, tapi shift ya. Jadi value-nya mungkin shift ya. Jadi berubah dan jadinya gitu, jadi ngebelain orang ini banget gitu, orang-orang ini banget ketika padahal suatu hal tersebut tuh bisa banget dikritik gitu loh, kayak apa yang dilakukan segala macam yang kayak gitu. Dan yang menyebalkan itu adalah ada beberapa kan, again, untuk menjadi terkenal itu kan nggak untuk semua orang kan sebenarnya, nggak semua orang kepengen menjadi berada di mata publik gitu. Sampai ada yang ibaratnya gini, kayak ngomong sama gue tapi nanyainnya elu terus, atau kebalikannya yang kayak gitu. Lama-lama kan orang annoyed juga kan, kayak apaan sih gitu segala macam. Ya lo kalau mau tahu tentang dia lo tanya aja kan dia situ ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi masalah dijawab tuh dianggapnya sombong yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ada mentalitas yang kayak kok seakan-akan harus memenuhi semua pertanyaan atau desire lo untuk untuk engage gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya mereka sampai ada yang delete saluran di WhatsApp karena masalah itu segala macam. Ya nggak semua orang pengen dikenal sih sebetulnya ya. Kayak they just want to live their life aja. Ya mereka pinter, cuma ya kita ikut acara ini untuk mungkin buat mereka ya seru-seruan aja gitu. Dan jadinya pada akhirnya kayak acara tersebut kayak hubungan parasosial dari penonton sama pemainnya tuh jadi kayak meningkat banget gitu loh, yang menurutku tuh kayak in alarming rate ya, kayak bener-bener sampai segitunya gitu, sampai bener-bener repot loh. Terus ada yang waktu itu pernah ada satu kasus kayak salah satu peserta, dia cewek gitu kan. Jadi dia tuh lagi ngumpul nih sama peserta-peserta yang lain. Ini beberapa hal yang gue baca ya, beberapa peserta yang lain-lain gitu.
Terus abis itu teman-temannya tuh pada live siaran langsung di TikTok, yang bikin dia tuh kesel, kayak apaan sih lo ngumpul tuh, taruh kayak HP lo gitu loh. Intinya dia negor kayak lo kita bisa nggak sih kalau misalnya kita kumpul tuh jangan mainan HP, jangan kayak orang autis, bilang kayak gitu. Dan ternyata itu offending, itu menyinggung untuk banyak orang gitu kan. Akhirnya tuh cewek diserang kayak autis itu bukan bercandaan segala macem. Dan gue mengerti kenapa iya gitu kan, tapi akhirnya ya udah dia minta maaf. Sampai ada satu lagi yang kayak salah satu yang paling terkenal deh gitu, gue lupa, dia itu punya second IG. Terus kayak ketahuan gitu di second IG-nya itu dia tuh kayak menggunakan beberapa produk yang lagi diboykot. Kan udah tuh yang diboykot yang benar-benar dia. Yang cepu siapa tuh? Pasti ada yang cepu tuh, karena di second account, Cok. Berarti kan pribadi mereka udah siap-siap nih, gue mau bocorin nih isinya gitu kan. Tapi itu jadi bener-bener besar gitu kan, jadi banyak yang kecewa karena dia menggunakan segala macam, to the point yang si orang ini tuh akhirnya membuat verifikasi tapi di saluran WA. Katanya itu adalah unggahan 3 bulan lalu, yang artinya 3 bulan lalu tersebut masalah perboikotan ini tuh udah muncul, ngerti nggak sih? Ya, udah ada permasalahan tersebut, udah ada gitu. Dia klarifikasinya katanya adalah 3 bulan lalu tuh dia belum berpikiran demikian. Menurut gue nggak masuk akal, coy. Kayak kalau lo cukup aware gitu, lo walaupun argumennya adalah oke, gue mengerti lo boykot gitu, lo nggak ikutan boykot karena kasihan sama pegawai-pegawai yang ada di situ gitu kan. Tapi justifikasinya dia tetap untuk mengunggah hal tersebut, suatu hal yang sensitif, tidak dapat dijustifikasikan gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Karena dia udah melihat, ya itu sentimen orang tuh kayak gimana gitu, dan itu 3 bulan yang lalu. Nah terus ini yang menariknya, dia dibelain habis-habisan sama penontonnya, sama fansnya. Siapa sih? Adalah, gak mau menyebutkan, tapi cari aja, dia dibelain tuh sama fans habis-habisan, udah kayak ngebelain lagi perang atau gimana, nggak segala macem. Kayak kan ya dikritik lah intinya dia itu tadi dengan justifikasi 3 bulan yang lalu tuh kayak kayak masalah tentang perboikotan tuh udah muncul, coy. Masa lo nggak aware, terlepas itu di second account atau gimana gitu ya. Tapi kan ini dicepuin juga sih akhirnya, masalahnya itu secara privasi gitu. Terus udah tuh intinya banyak yang mengkritik hal tersebut gitu kan, dan banyak yang tentu di Twitter dengan segala macam jenis orang berantem gitu kan, udah itu dikritik segala macam. Terus fansnya banyak yang ngebelain, kan intinya dia udah minta maaf segala macam, pandangannya udah berubah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang menurut gue, waktu itu pernah ada kejadian yang sama, anak SMP yang dia makan KFC kan, sampai to the point yang ngata-ngatain fisiknya. Dan kalau semua mob mentality gitu menyerang anak ini, sampai anak SMP ini harus minta maaf di publik. Masih SMP loh, not legally an adult. Dia harus di depan orang semua minta maaf, dan masyarakat tuh benar-benar ngincer sampai segitunya gitu, kayak bloodthirst banget. Tapi tidak berlaku sama anak COC ini, kayak seakan-akan dia udah minta maaf dan kelar. Ya, that's life. Mau gimana lagi? Iya, jadi kayak itulah, kembali ke pertanyaan, apakah mentalitasnya masyarakat, apalagi Gen Alpha dan Gen Z ya, gue nggak tahu ya sekarang tuh yang menguasai apa sih, Gen Z sama Alpha kan sebenarnya. Should be. Itu kayak apakah menguasai dunia maya mungkin ya. Apakah sudah siap dengan hal-hal seperti, maksudnya udah siap dengan tontonan-tontonan kayak gitu, karena kayak pasti shifted gitu loh. Jadi yang tadinya suka karena dia pintar, jadi kepengen mancarin orang pintar. Pandangannya yang salah deh kayak. Betul gitu. Dan gue di TikTok gue di satu lagi gue sempat bahas ini sih, maksudnya gue seneng kalau lo ngefans itu sama orang-orang yang emang pintar dan berprestasi gitu, apalagi di gemburan figur publik yang negatif banget sama urusan akademis gitu. Tapi lama-lama ya, kalau kita ngeliat pengalaman orang pinter dengan misalkan anggaplah siapa gitu yang bisa bicara berapa bahasa, itulah yang waktu itu ya. Terus pada akhirnya yang dikulik-kulik juga tetap kehidupan pribadinya lama-lama. Ya,
Ya itulah. Karena kontennya juga pada akhirnya ke sono ke situ dan ini juga menjadi faktor kedua. Ya karena para pemainnya ini juga tanda kutip mempromosikan diri mereka juga sih pada akhirnya gitu loh. Mereka juga tidak memberikan batasan yang cukup gitu untuk antara penonton dan dirinya mereka gitu. Kalau misalnya gini aja. Kalau ya mungkin karena memang niatnya pada akhirnya mereka juga pengen terkenal ya gak jadi masalah juga sih sebenarnya gitu. Tapi menurut gue kayak tetap perlu ada batasan antara hubungan lo sama orang ini loh gitu. Dan kita lihat aja nanti yang tiba-tiba jadi BA atas suatu produk atau kayak gimana dari orang COC ini. Pasti ada, gak mungkin enggak, dan gak apa-apa gitu. Tapi faktor itu gitu, karena sebagai pemainnya juga mereka memfasilitasi itu gitu loh, memfasilitasi kepada para penontonnya. Sebenarnya mungkin pandangannya lebih pragmatis kali ya, komersialisasi. Komersialisasi produk, komersialisasi pribadi. Tapi emang yang ujung-ujungnya itu ya UD lagi sih sebetulnya. Boleh nggak sih gue ngomong gini? Boleh. Kayak gitu, itu kayak salah satu hal yang menjadi yang kayak kadang gue jadi mikir masyarakat kita siap nggak ya untuk dapat tontonan kayak begitu gitu. Padahal acaranya tuh bagus, berkualitas banget gitu, dan orang-orang. Padahal dulu kalau gue denger cerita orang-orang tua gitu ya, dulu ada loh misalkan kayak apa sih, cerdas cermat gitu kan ada ya. Itu terus kayak ya mungkin yang lebih seru-seruan kayak berpacu dalam melodi gitu. Itu juga sebenarnya udah ada nggak sih dari dulu? Bahkan dulu di TVRI katanya dulu ada tayangan setiap malam yang belajar bahasa Inggris. Oh, gue nggak tahu tuh. Bahasa Inggris ada dulu. Cuma ya itu sih kayaknya pada akhirnya menurut gue dibilang siap ya harus disiapin sih, memang harus dibanyakin ke acara-acara kayak gitu. Tapi belum tahu nih caranya gimana. Fokusnya itu tuh nggak tentang yang lain gitu, tapi tentang pekerjaannya mereka gitu. Ya jangan sampai kita mengkomersialisasikan kebodohan sih itu. Terus satu lagi kayak kenapa gue bilang nggak ada kadang-kadang masyarakat ini nggak punya batasan gitu. Jadi kan kalau misalnya figur publik kalau yang mengkomersialisasikan kan tentu punya manajer. Ya kan mereka memanage kepribadiannya mereka ya, kehidupan mereka kali ya. Mereka nge-manage tentang pekerjaan mereka dan lainnya kayak gitu-gitu. Bahkan gue aja juga gue punya tim sendiri juga gitu. Juga punya gitu, tapi untuk hal yang lain gitu. Ya tentang internet, presence internet gue juga sih sebenarnya. Nah, tapi tuh gini, ada fans yang sampai ngechatin manajernya nanya-nanyain tentang kehidupannya si. Sumpah? Iya. Di CP Instagram itu pasti terus kayak WA. Iya kan misalnya CP hubungi ini gitu kan misalnya. Kan annoying kan? Itu sangat-sangat mengganggu, coy. Itu sakit sih. Iya, kayak ntar mereka akan nulis fanfictions biasanya nih yang kayak gitu. Ada ya fanfiction? Ada, coy. Ya, segala macam yang kayak gitu. Aduh, gitu. Jadi ya menurut gue pada akhirnya siap gak siap, gue tetap mendukung acara tersebut ada gitu, tapi ya memang harus gue sih berharap ini lebih dari sekedar marketing efforts ya acara itu. Iya betul ya kan? Karena pada akhirnya kalau itu cuma marketing efforts doang kayak sangat sayang banget gitu, karena outputnya cuma brandingnya Ruang Guru tersebut yang makin tinggi. Siapa tahu Ruang Guru bisa dapat duit dari komersialisasi acara itu. Betul. Jadinya ditayangin di TV kan gitu misalnya. Nah, kalau di YouTube aja deh misalkan gitu. Mereka di YouTube emang di YouTube kan? Di YouTube-nya Ruang Guru sama apps. Kalau lo download, kalau misal lo unduh apps-nya, ditayanginnya di apps dulu. Oh gitu. Makanya orang jadi banyak tuh. Good marketing, tapi ya gitu. Lanjutkan aja. Seru loh, kemarin gue lihat ada satu sesi di mana mereka dikasih barcode dan kodenya itu kayak mereka harus menebak barcode ini nih kode barang apa, misalkan kayak beauty product atau apa gitu. Mereka bisa ngafalin itu loh. Bisa. Dan sayangnya selama gue bekerja sebagai PR, gue nggak terlalu suka marketing sih, gue lebih suka urusan korporat gitu. Jadi gue kalau disuruh mikir kayak gitu tuh kayak malas banget gitu. Ya, tadi out of topic. Terus itu tadi pembahasan pertama.